untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam inspirasi untuk teman-teman Duta Inspirasi, dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di coaching pertama kita pada malam hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Baik teman-teman, Duta Inspirasi Batch 3 by Indonesian Event. Selamat datang di coaching pertama kita di Duta Inspirasi. Tentunya teman-teman semua sudah penasaran dengan coaching kita pada malam hari ini. Tentunya kita kehadiran salah satu narasumber yang begitu terkenal di Indonesia dan merupakan salah satu bunda kita di Indonesia Event. Nah, teman-teman sudah tahu nggak nih yang jadi narasumber kita pada malam hari ini? Mungkin bisa diisi di kolom chat ya. Oke. Baik, untuk mengefisienkan waktu, ini Kak Farid sudah kehadiran narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Safira Al-Farisi Baluail. Wow, narasumber kita sudah bergabung ya, dan Kak Safira. Halo Kak Safira. Halo Farid. Hai semua. Halo. Oke, Kak Safira sudah bergabung. Jadi di sini sebelum kita memulai Kak Safira sebagai narasumber kita pada malam hari ini memulai coachingnya. Nah, terlebih dahulu Farid akan membacakan CV singkat dari Kak Safira. Nah, Kak Safira sendiri merupakan mahasiswa berprestasi 1 nasional tahun 2019 dan terinspiratif Kemristik Republik Indonesia. Selanjutnya, Kak Safira juga merupakan founder dari beasiswa 10.000 dan Indonesian Event. Selanjutnya, Best Speaker Asia Youth Speak Forum, dan terakhir Speaker in more than 320 plus invitation nationally until international. Oke, tentunya Kak Safira malam ini membawa coaching kita dengan menginspirasi itu dimulai dari hati. Tentunya teman-teman sudah penasaran dengan materi coaching kita pada malam hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Safira untuk membawakan coaching kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Farid. Oke, sambil menunggu tim operator untuk menayangkan materi dari aku sapa dan izin buka dulu dengan salam. Bagi yang beragama Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo. Halo, Safira. Wah. Di daerah kalian sekarang gimana cuacanya? Hujan, Safira, malam. Hujan terus Kak, dari Lampung lagi banjir. Banjir. Waduh, ya Allah. Ada yang panas tuh kata Papua Barat. Ya nyari Iya, sama di daerahku di Bekasi juga hujan terus dari beberapa hari yang lalu, bahkan di beberapa daerah ada yang longsor ya. Jadi turut berduka cita buat yang teman-temannya lagi banjir atau ditimpa musibah. Semoga segera baik lagi kondisinya seperti sedia kala dan teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan atau Allah yang Maha Esa. Oke. Nah, di sini senang banget aku bisa memulai coaching pertama kepada teman-teman Duta Inspirasi Indonesian Event Batch 3. For the first time aku bisa menyapa teman-teman secara official ya, karena sudah dilantik. Halo semuanya, Duta Inspirasi terpilih. Semoga isi dari materi ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa menjadi bekal untuk mengawali perjalanan mengabdi kalian selama 3 bulan di Duta Inspirasi Indonesian Event. Nah, sekarang apakah sudah terlihat PowerPoint di layar kalian semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak.
karena ini aku bikin PPT-nya minimalis, sesederhana mungkin. Jadi kalian kalau misalnya pulang terbaca bisa di zoom ya layarnya. Oke, kita mulai. Materi hari ini adalah menginspirasi itu dimulai dari hati. Pertama-tama kalian setuju nggak sih kalau pribadi inspirasi itu kadang auranya bisa terpancar, kelihatan dari hatinya. Nggak perlu kita tahu siapa dia, nggak perlu kita tahu prestasinya yang menjulang seperti apa, followersnya dan bagaimana. Ketika kita bertemu seseorang yang hatinya benar-benar tulus, hatinya bersih dan aura baik itu terpancar dari dirinya, dengan sendirinya kita gampang atau mudah terinspirasi dari orang itu meskipun baru pertama kali ketemu. Setuju nggak? Dan kalian pernah nggak ada di posisi itu? Coba komen di bawah ya. Kata Iis setuju Kak katanya. Oke, Keiko pernah dan teman-teman juga pada jawab pernah, aku pun begitu pernah. Jadi ini valid banget kalau dari aku, menginspirasi itu benar-benar bisa dimulai dari hati kalian teman-teman. Siapapun bisa menginspirasi asal memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, dan memang hati yang ingin memberikan kebaikan untuk sekitarnya. Oke, next slide. Pertama aku mau tanya teman-teman semua, kan kalian di sini adalah Duta Inspirasi Indonesian Event. Ada nggak sih yang tahu sebenarnya definisi inspirasi itu apa? Buat kalian yang tahu, boleh raise hand dan juga sampaikan jawaban kalian dengan on microphone. Oke, silahkan ada yang mau jawab, apa itu definisi inspirasi menurut kalian? Ada Tika dari Pabar, oke. Ada Renol dari Aceh, ada Salsa dari Sumbar. Ini yang pertama kali aku lihat adalah Tika. Oke, silahkan Tika. Baik, maaf sebelumnya Kak, Tika izin off cam karena ada rapat 2 device juga. Nah, jadi menurut Tika, definisi inspirasi itu adalah ketika saya bisa mengajak teman saya untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi, misalkan saya mendapatkan juara kelas tuh. Nah, pasti teman-teman saya bakalan tertarik atau bakalan terinspirasi dan terus-menerus untuk berusaha menjadi juara kelas. Gitu sih Kak menurut Tika. Terima kasih. Oke, terima kasih Tika. Aku tampung dulu ya. Tadi aku lihat kedua yang raise hand Salsa dari Sumbar. Halo Salsa, silahkan turn on your microphone. Halo Kak Safira dan teman-teman semuanya. Kalau menurut aku definisi inspirasi itu ketika kita melakukan sesuatu, tapi sesuatunya itu bisa bermanfaat dan berdampak buat orang lain, dan orang lain pun menirukan atau berbuat sesuatu dari apa yang kita perbuat, dan itu dia tularkan kepada orang-orang yang berikutnya, sehingga itu tuh jadi kayak ada rantai kebaikan yang panjang gitu loh Kak. Itu sih menurut aku Kak. Ada kata-kata yang bagus ya, rantai kebaikan. Oke, terima kasih Tika dan juga Salsa yang udah memberikan jawaban. Kasih tepuk tangan virtual dulu dong teman-teman untuk kawan-kawan kita yang aktif dan juga berani menyampaikan pendapat. Buat yang lainnya raise hand, nanti akan ada kesempatan berikutnya ya. Nah sekarang aku mau minta semuanya tulis satu kata, hanya satu kata. Inspirasi itu sebenarnya apa sih? Inspirasi sama dengan apa? Satu kata yang menimbulkan atau menggambarkan dari kata inspirasi. Silakan aku bacain. Kata Salsa bermanfaat, kata Safa cinta, love, asik. Kata Masda berdampak, kata Fitri berdampak, kata Jody mencontohkan, wah bagus juga nih. Kata Lace memotivasi, ada yang bilang berkat, Kail, teladan, kontribusi, positif, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita next dulu ke slide. Wah, ada yang jawab mengilhami nih, kata Justina. Oke, menarik. Nah, di next slide-nya aku menjelaskan bahwa inspirasi sama dengan sebenarnya ilham. Tapi bukan Kak Ilham Duta Inspirasi Batch 2 ya, Dika ya. Bukan ilham teman kelas kalian juga dari SD atau kuliah kalau punya teman sekelas namanya Ilham. Bukan, tapi sebenarnya inspirasi itu secara harfiah sama dengan ilham. Apa sih sebenarnya definisi dari inspirasi? Inspirasi adalah sebuah hal yang muncul dari pikiran manusia atau berupa rangsangan dari luar manusia. Jadi intinya inspirasi itu bisa dari dalam dan dari luar. Adanya inspirasi memberi manfaat bagi manusia sehingga membuka pikiran dalam bentuk ide ataupun gagasan baru. Sebenarnya, simpelnya, inspirasi itu dimulai dari mindset, tahu. Inspirasi itu datangnya dari ide, baik internal maupun eksternal, dan sebenarnya wujud inspirasi itu adalah pemikiran, ide, gagasan, mindset.
Nah, jadi belum ke action. Nah, ketika udah ada inspirasi, baru bisa menimbulkan sesuatu yang menggerakkan dalam wujud action. Ada yang tahu dulu nggak maksud dari sesuatunya ini apa? Kalau tahu, ketik di kolom chat. Ketika datang inspirasi, akan muncul apa sih? Ketika datang inspirasi, bisa menggerakkan kita untuk melakukan apa? Kayak ada yang bilang niat, kata lace, kata rahbar kebaikan. Salah progresan, aku nanti bakal datang ke divisi-divisi kalian aja ya. Kata Dimas action, lalu kata Mikhail perubahan, kegunaan, kebermanfaatan, inovasi, dan kata Septi adalah motivasi. Aku mau tanya dulu sama teman-teman, inspirasi sama motivasi itu sama atau beda? Ketik satu kata di bawah. Beda katanya, beda. Vera jawab beda, Rifki beda, Mel beda, Sheila beda, dan semuanya jawab beda. Yep. Oke, aku setuju, inspirasi dan motivasi itu beda. Dan apa sih yang aku maksud dari pertanyaan tadi? Next slide. Yang aku maksud dari satu jawaban ketika kita mendapat inspirasi itu baru memunculkan motivasi. Dan apakah inspirasi dan motivasi sama? Jawabannya tidak. Mereka itu berbeda. Next slide. Apa sih Kak bedanya inspirasi sama motivasi? Motivasi merupakan proses teman-teman yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, jadi itu adalah dorongan yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai hal tersebut. Sedangkan inspirasi merupakan ide-ide kreatif yang muncul dari dalam diri setelah ada rangsangan dari luar. Inspirasi dapat dijadikan motivasi bagi seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dengan kalimat ini kira-kira muncul inspirasi dulu atau motivasi dulu? Menurut kalian apa? Ketik di bawah. Ini aku ngekecoh nih posisinya. Kira-kira inspirasi dulu atau motivasi dulu sih menurut kalian? Oke, mayoritas jawab inspirasi dulu. Fitri bilang inspirasi dulu, Safira inspirasi dulu. Hampir semuanya inspirasi dulu, tapi ada yang jawab motivasi. Motivasi itu dari Nana. Oke, kalau dari Acan, Kalsel jawabnya motivasi. Menarik nih. Coba aku mau minta teman-teman raise hand dan sampaikan pendapat kalian. Sebenarnya lebih dulu inspirasi atau motivasi sih? Oke, dan kaitkan ke di dunia nyata gitu. Kenapa kalian memilih itu? Ini udah ada Jody dari Kaltim. Aktif banget ya nih Dika, Keiko, dan kakak-kakak Fasil. Congrats, kalian telah menyaring Duta Inspirasi Batch 3. Kualitas-kualitas unggul yang semuanya berani speak up, percaya diri, dan juga nggak ragu menyampaikan pendapat. Silahkan Jody dari Kaltim. Terima kasih Kak Safira. Jadi kenapa inspirasi duluan? Bagi saya, inspirasi itu dia melahirkan suatu ilham ya. Kalau tadi kata-kata ilham juga Kak Safira, saya mau izin pinjam juga. Jadi dari ilham itu, kemudian kita akan membentuk suatu referensi di kepala kita. Nah, yang artinya singkatnya, oh kita dari itu apa yang bisa kita ambil irisan contohnya gitu ya. Yang kemudian coba kita konversikan untuk menjadi dorongan dari dalam diri kita, membuat suatu motivasi yang nanti produknya apa, tujuannya dari hasil itu. Jadi seperti itu Kak Safira. Terima kasih. Oke, terima kasih Jody. Jawabannya bagus. Sekarang aku mau kasih kesempatan untuk Duta Inspirasi NTT, yaitu Mikhail yang dari tadi pakai masker filter ya. Lucu banget. Oke, silahkan Mikhail. Oke, selamat malam Kak. Selamat malam semua. Selamat malam. Oke, menurut aku antara inspirasi dan motivasi yang mana duluan? Yang sebenarnya adalah inspirasi. Di mana kita tuh kalau kita tuh muncul inspirasi dari hati kita, nanti adanya motivasi yang akan muncul yang akan kayak istilahnya menolak kita untuk melakukan sebuah perubahan. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mikhail. Nah, sekarang satu orang silahkan jawab dengan contoh konkret ya, dengan contoh Duta Inspirasi. Apa yang dilakukan Duta Inspirasi Indonesian Event, apa yang dilakukan kakak-kakak fasilitator batch 1 ataupun batch 2 yang bisa akhirnya menggerakkan kalian. Mana yang inspirasi dan mana yang akhirnya motivasi dilakukan di dalam diri kalian. Oke, silahkan yang mau raise hand. Kalau ragu dengan jawaban kalian, boleh lower hand dan kita kasih kesempatan yang lain. Oke, ini ada yang konsisten dari awal sampai akhir, raise hand, Syafa.
dari Kaltim. Silakan, Syafa. Baik, terima kasih Kak Safira. Oh, ini dari contohnya dari Duta Inspirasi sendiri, Kak, ya? Iya, betul. Kalau dari Duta Inspirasi sendiri, contohnya kalau di Milenial Menginspirasi itu kan di Instagramnya banyak nih, Kak, punya nge-share hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah, kalau dari aku sendiri itu bisa dijadikan motivasi gitu kan. Contohnya waktu aku baru daftar kemarin di Duta Inspirasi, yang pertama kali kulihat itu dari Instagramnya Milenial Menginspirasi. Aku coba lihat, oh ternyata mereka udah keren banget nih, udah nge-share hal yang bermanfaat. Kira-kira aku harus ngapain ya kalau misalnya pengen bergabung di MM, apa yang harus aku lakukan? Nah, pas di situ baru deh Kak muncul inspirasi. Oh oke, aku mau bikin project campaign yang kayak gini deh, semoga ntar kalau misalnya masuk di MM bisa terlaksana. Gitu sih Kak, dari aku. Oke, jadi intinya dari Syafa, inspirasi atau motivasi duluan nih? Motivasi. Oke, wah menarik ya. Ada yang jawab inspirasi dulu, ada motivasi dulu. Coba aku mau lihat mayoritas jawaban teman-teman. Buat kalian yang merasa inspirasi terlebih dahulu, kasih reaction love. Dan kalian yang merasa motivasi terlebih dahulu, kasih reaction jempol. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Silahkan kasih reaction di kolom komen boleh, di kolom reaction boleh. Oke. Thank you semuanya. Oke, aku lock dulu ya jawabannya. Basically nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar sih, karena ini bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu eksak. Tapi kalau dari aku, yang terlebih dahulu sebenarnya itu adalah inspirasi. Contohnya apa sih? Kalian melihat Instagram Duta Inspirasi, bisa jadi kalian merasa terinspirasi oleh foto-foto yang di-upload, oleh caption yang di-upload, oleh konten, oleh hal-hal yang disampaikan di situ. Sehingga ketika kalian dapat inspirasi itu yang memotivasi kalian untuk daftar duta. Karena kan motivasi adalah dorongan ya, proses yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Dari kalian dapat inspirasi itu, kalian mau pakai selempang itu, kalian mau jadi orang itu, kalian mau jadi kakak-kakak itu, akhirnya kalian termotivasi untuk daftar Duta Inspirasi. Kalian akhirnya menjadi klik G-form-nya, kalian jadi isi biodatanya, kalian ikuti semua prosesnya dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, sampai interview, dan lain sebagainya. Dan ketika kalian sudah termotivasi menjadi, ketika kalian sudah termotivasi, oke, mohon maaf ada telepon masuk. Ketika teman-teman udah termotivasi, nah di situ kalian ada dorongan untuk mencapai apa yang diinginkan. Misalnya, motivasi kamu di awal itu untuk menjadi duta. Ketika kalian telah menjadi duta, berarti kan motivasinya tercapai ya. Berarti kalian berhasil. Berarti kalian berhasil telah mencapai apa yang kalian inginkan. Ketika udah dilantik menjadi duta, kalian baru dapat inspirasi lain. Kayak contohnya betul juga yang kata Syafa. Kayak misalnya kamu pilih Millennials Menginspirasi, sebelum-sebelumnya yang mereka lakukan adalah ABCD. Nah, di angkatan aku ngelakuin apa ya untuk bisa menimbulkan upgrade yang lebih, aku ngapain ya untuk bisa mempertahankan prestasi tersebut, aku bikin inovasi apa ya yang beda sehingga melahirkan prestasi-prestasi baru. Nah, baru itu ada inspirasi. Jadi sebenarnya teman-teman, inspirasi dan motivasi adalah hal yang bisa dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan. Coba ketik di bawah semuanya ya. Mereka selalu beriringan, berdampingan, atau sebenarnya terpisah. Oke, silahkan aku tunggu jawaban kalian. Next slide. Oke, jawabannya semuanya adalah beriringan. Beriringan tidak bisa dipisahkan. Exactly. Oke, next slide. Oke. Nah, boleh slide sebelumnya? Ini slide sebelumnya. Saya jangan sampai ke spoiler ya. Oke, slide sebelumnya. Oke, nah berarti kayaknya ada slide yang hilang nih. Oke, tidak apa-apa. Boleh Kak, mohon maaf, operator dibalik ke yang tadi. Nah, inspirasi itu menular dan menyebar. Contohnya apa sih Kak? Yang tadi aku bilang, apa yang dilakukan oleh teman-teman batch 2 bisa jadi menginspirasi teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Benar nggak? Sampai situ dulu, silahkan jawab di kolom chat. Sehingga motivasi dalam diri muncul untuk melakukan berbagai aksi, bahkan lebih dari itu. Makanya ini
sama banget sama jawaban Salsa di awal, yaitu menciptakan rantai kebaikan. Jadi ketika kalian sekali bisa menginspirasi, dan inspirasi yang telah kalian tanamkan, itu bisa efeknya paralel loh ke orang-orang yang mendapatkan inspirasi tersebut. Itu bisa menular dan juga menyebar. Kalian nggak pernah tahu hal kecil apa yang telah kalian lakukan dengan tulus, dengan hati, itu efeknya bisa sejauh apa untuk ratusan bahkan ribuan orang di sekeliling kalian. Jadi jangan pernah sepelekan kebaikan, meskipun itu nggak terlihat atau mungkin nggak ada yang muji, nggak ada yang apresiasi, tapi pasti ada hati yang melihat, yang menangkap dan terinspirasi dari apa yang kalian lakukan, dan tanpa sadar itu bisa menjadi efek yang sangat besar untuk merubah hidup mereka. Next slide. Ini quotes dari aku. People didn't read your CV, teman-teman, but they are read your personality. Ini benar-benar real quotes for me, baru banget tadi aku bikin ya sore. Orang tuh nggak ngelihat CV kalian. Ketika pertama kali orang ngelihat Renol, orang nggak kepo, siapa sih Renol gitu, apa sih prestasinya Renol, Renol lulusan mana, pernah ikut international summit nggak, dan bla bla bla. Tapi orang itu melihat personalitinya Renol. Jadi tanpa Renol harus menggaung-gaungkan siapa aku, tapi dengan kamu menunjukkan sikap yang baik, attitude yang luar biasa sopan, rasa tenggang rasa, toleransi, menghargai sesama, saling membantu, dan lain sebagainya, itu yang benar sebenarnya orang-orang lihat Renol. Dan tanpa harus menunjukkan who am I, kamu bisa menginspirasi orang di sekelilingmu dengan hal baik yang kamu lakukan. Nah, jadi aku mau tanya, kalian setuju nggak sih dengan quotes ini? People didn't read your CV, but they are read your personality. Jadi jangan sombong, bukan berarti teman-teman di sini yang punya prestasi lebih, kegiatan internasional lebih banyak dari yang lainnya adalah kalian yang lebih baik dari mereka. Enggak. Kita semua di sini sama, dan apa yang teman-teman lihat, bagaimana mereka bisa respect ke kamu, bagaimana mereka bisa terinspirasi dari kalian satu sama lain, itu bukan dengan apa yang ada di atas kertas CV-mu, tapi terhadap sikapmu, behaviormu terhadap sesama. Nah, ada nggak yang bisa kasih contoh nih terkait quotes ini? Satu orang bebas, boleh apapun itu yang pernah kalian temui di dalam hidup, boleh cerita singkat atau apapun yang berkaitan dengan quotes yang aku bikin ini. Aku akan prioritasin yang belum ya. Coba, dan aku juga mau prioritasin yang on cam dong, biar kita bisa saling lihat satu sama lain. Nah, ini ada Renol dari Aceh. Silahkan Renol. Baik Kak, terima kasih banyak. Sebelumnya selamat malam Kak Safira dan teman-teman Duta Inspirasi lainnya, serta kakak fasilitator. Kalau dari saya sendiri, contoh dari penerapan quotes ini, benar sekali apa yang dibilang oleh Kak Safira, bahwasanya people didn't read your CV, they are with your personality. Nah, maksudnya apa? Pada hakikatnya di dalam kehidupan sehari-hari nanti, orang-orang itu tidak hanya selalu melihat apa yang ada terletak di CV kita, seperti achievement kita, experience kita, siapa kita, apa saja prestasi yang udah pernah kita raih, baik itu tingkat nasional dan internasional sebanyak atau sedikit apa, tidak. Tapi pada hakikatnya itu adalah personality. Kembali lagi ke kepribadian kita, ke attitude kita. Kalau misalkan di dalam dunia kerja, CV kita udah bagus. Nah, ternyata etika atau cara kita dalam menyampaikan jawaban kita kepada HRD-nya itu kurang sopan, menurut saya itu sudah kena, walaupun HRD-nya ini sudah menilai bahwasanya dari CV saja ini kayaknya orangnya hebat karena sering melakukan kegiatan-kegiatan di kancah nasional ataupun internasional. Nah, ternyata saat menjawab pertanyaan atau etika dalam pakaiannya saja saat melakukan sesi interview itu tidak ada. Nah, itu sudah minus di dalam personality-nya, dan pada akhirnya HRD tidak hanya mementingkan kandidat yang pintar berdasarkan CV, tapi juga kembali ke personality calon kandidat. Ya, mereka meminta calon kandidatnya itu ya harus ya yang orang yang positif, orang yang sopan, dan juga orang yang baik. Jadi personality itu juga penting, tetapi bukan berarti CV juga tidak penting. Kalau bisa CV kita yang baik diimbangi juga dengan personality yang baik. Jadi begitu Kak jawaban dari saya. Terima kasih Kak. Oke, bagus banget ya jawaban Renol. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Renol nih teman-teman dari Aceh ya, luar biasa Renol. Di sana jam berapa Renol? Di sini jam 8:12 malam Kak. Oh, berarti sama ya, sama di Jakarta.
Aku belum pernah ke Aceh. Renol doain ya, semoga one day secepatnya bisa ke sana. Amin. Amin, amin, amin. Allah. Ditunggu, Kak. Iya, oke. Nah, terima kasih Renol, jawabannya bagus ya. Tapi lagi-lagi yang ingin aku highlight di sini teman-teman, CV itu maksudnya bukan the real CV untuk lamar kerja gitu ya, atau CV buat magang atau apapun, tapi lebih ke siapa kamu, prestasi kamu lulusan mana, almet kamu apa, dan lain-lain. Bukan itu gitu loh yang orang kadang lihat dan bikin menilai lebih kepada kamu. Tapi mereka bisa nilai lebih kepada kamu dan respect kepada kamu lagi-lagi adalah karena kepribadian kamu. Oke, next slide. Ini juga satu quotes dari aku, yaitu teman-teman, bukan besar kecilnya jabatan sebenarnya yang menentukan tinggi rendahnya dirimu, tapi jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dirimu sendiri. Nah, aku misalnya di sini sebagai founder Indonesian Event ya, bukan berarti aku lebih baik dari teman-teman. Bisa jadi kalian malah adik-adik aku yang itu jauh lebih hebat dari aku, yang jauh lebih pribadinya mulia, yang jauh lebih bermanfaat, yang jauh lebih luar biasa dan lebih menginspirasi. Jadi lagi-lagi tanamkan ini terus di otak teman-teman bahwa bukan besar kecilnya jabatan yang menentukan tinggi rendahnya dirimu, tapi jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dirimu sendiri. Aku mau tanya, kalian pernah ngeliat nggak orang misalnya gelarnya tuh udah tinggi ya, misalnya orang super kaya, jabatannya tinggi, tapi dia nggak bisa menghargai orang lain. Dari caranya memanggil, dari caranya memerintah, dari caranya dia menegur orang lain di depan umum, dan lain sebagainya. Dan secara nggak langsung, di dalam bawah sadar kita, jauh di dalam lubuk hati kita ngomong dalam hati, kok kayak gini ya? Kayak ada nilai yang nggak match atau sesuai sama diri kita. Padahal dia berilmu, padahal dia berpendidikan, padahal dia punya jabatan yang tinggi, padahal dia pengalamannya udah banyak gitu. Dan tapi kalian pernah nggak sih ngelihat orang yang bukan siapa-siapa, bahkan dia nggak punya kesempatan untuk kuliah karena nggak punya biaya, tapi attitude-nya bagus banget. Dia bisa menghargai orang lain, dia sopan, rasa tenggang rasanya tinggi banget, hatinya tulus, dan secara nggak langsung kalian terinspirasi dari sesimpel cara dia untuk negur satu sama lain. Sesimpel dari cara dia tebar senyum kepada orang yang dia nggak kenal. Gitu. Dan menurutku ini ngaruh banget, dan kalian akan menemukan ini di sepanjang hidup kalian, termasuk di dalam duta inspirasi. Dan jadi aku ngingetin ya teman-teman, lagi-lagi menginspirasi itu dimulai dari apa? Silahkan ketik. Menginspirasi itu for me adalah dimulai dari hati. Jadi kalau teman-teman ngerasa, kok teman duta inspirasi batch 3 ada yang prestasinya gini doang tapi lolos ya. Misalnya, kok ini aku prestasinya nulis sampai 10, internasionalnya 5, tingkat nasionalnya 3, dapat penghargaan bla bla blanya 2 dan lain-lain. Tapi kok ini ada yang prestasinya gini doang, jadi ketua kelas atau jadi juara pas SD dan lain-lain, tapi kok lolos ya. Nah, hati-hati kalau teman-teman pernah terbesit sedikit pun pikiran kayak gitu. Bisa jadi itu cikal bakal awal mula kalian sombong. Dan dengan kesombongan itu yang akan mengotori hati kalian, teman-teman. Hati-hati banget. Dan justru ketika kalian melihat semua orang itu, oh ini prestasinya belum terlalu banyak tapi dia lolos, wah berarti dia spesial nih, aku harus kulik apa sih yang spesial dari dia, aku harus belajar banyak, wah menarik nih, berarti memang duta inspirasi benar-benar memberikan wadah dan tempat kepada siapapun untuk bisa berkesempatan menjadi pribadi yang inspiring. Nggak harus nunggu hebat dulu. Karena kan kata Cowboy Junior juga ya, salah satu lagunya, tak perlu tunggu apa? Nih yang kemarin nyanyi suaranya bagus, ada nggak nih di sini? Siapa Dika? Namanya Dika. Yang namanya bagus, yang suaranya bagus banget. Tuh pada nyanyi tuh di kolom chat. Tak perlu tunggu hebat ya untuk berani memulai apa yang kau impikan. Aku nggak berani nyanyi di depan kalian soalnya banyak yang pakai headset, takut langsung ngilu gitu kupingnya ya karena suaraku sumber. Nah gitu, jadi intinya lagi-lagi teman-teman bukan besar kecilnya jabatan ya yang menentukan tinggi rendahnya dirimu. Kalau misalnya ada orang di bawah kamu tapi dia hatinya baik, hatinya bersih, auranya terpancar dari situ, sesungguhnya nilai diri dia itu tinggi itu. Di mata kita sebagai manusia atau di mata malaikat dan Allah yang melihat
dan menyaksikan dari langit. Jadi lagi-lagi be the best version of yourself, bukan karena jabatan, bukan karena pengalaman, tetapi ya karena nilai the real value di dalam diri teman-teman. Next slide. Nah, dan ini masih menyambung sama tulisan yang aku ketik bahwa yang terbaik di antara teman-teman, yang terbaik di antara kalian bukan kalian yang paling banyak prestasinya, tapi kalian yang paling banyak berbuat baik untuk sesama. Nggak cuman berbuat baik di dalam program, nggak cuman berbuat baik di dalam divisi, tetapi bagaimana kalian berbuat baik terhadap teman sesama divisi, berbuat baik, sopan, respect, dan juga menghormati para fasilitator. Kalian bisa merangkul teman-teman yang kalian rasa masih di bawah kalian. Kalian masih bisa menghargai orang-orang, aduh yang kayaknya susah banget untuk diajak sefrekuensi. Tapi dengan itu kalian berbesar hati, merentangkan tangan untuk menyambut dia dan mengajarkannya bersama-sama. Itulah the real kalian pribadi mulia, teman-teman. Itulah the real kalian pribadi yang menginspirasi karena hati kalian bersih, karena hati kalian suci, dan hati kalian mau menerima perbedaan. Next slide. Jadilah pribadi yang mulia, ini pesan aku, dan mulia itu apa? Mulia itu menghadirkan powerful benefit, menghadirkan kebermanfaatan yang kuat, kebermanfaatan yang luas, kebermanfaatan yang hebat untuk sesama. Tebarkan kebermanfaatan itu untuk orang-orang di sekitarmu, jadilah cahaya teman-teman di dalam kegelapan, dan jadilah mata air untuk mereka yang kekeringan. Aku yakin banyak orang-orang di luar sana yang pengen duduk di posisi kalian, yang pengen jadi seperti kalian, menyandang gelar Duta Inspirasi Provinsi, dan mendapatkan kesempatan apa yang kalian lakukan. Tapi lagi-lagi, nggak semuanya bisa menjadi atau mendapatkan kesempatan seperti kalian. So, maksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan tebarkanlah kebermanfaatan dengan seluas-luasnya. Jangan sampai teman-teman selesai dari Duta Inspirasi, nggak dapat apa-apa. Jangan sampai 3 bulan terbuang sia-sia, atau jangan sampai kalian mendapatkan banyak ilmu, tapi untuk diri kalian sendiri, nggak kalian bagi lagi tuh untuk sesama. Jangan sampai ya teman-teman, karena masih banyak banget, terutama di pelosok-pelosok negeri, anak-anak yang gunain WhatsApp aja tuh nggak bisa. Setuju nggak? Masih banyak orang-orang yang belum pernah ngerasain Starbucks. Masih banyak mereka yang berharap banget pengen pegang iPhone, dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal simpel kayak gitu, yang menurut kita biasa aja, bisa jadi luar biasa untuk mereka. So, jadilah cahaya teman-teman untuk menerangi jalan semua orang yang masih kegelapan. Jadilah pribadi mulia, jadilah pribadi yang baik, agar kalian dicintai, agar kalian disayangi, kalian didoakan, dan kalian jadi inspirasi untuk banyak orang. Hingga akhir hayat kita, yang kita bawa bukan seberapa banyak piala kita, setuju nggak? Bukan seberapa banyak sertifikat kita. Kita nggak ditanyain nanti berapa ratus ribu followers kita, seberapa terkenal kita di kampus, seberapa hebat kita dengan bidang kita, enggak. Tapi yang akan kita bawa dan kita pertanggungjawabkan adalah amal baik kita di dunia ini, teman-teman. So please, jadilah pribadi yang bermanfaat. Lakukan semua hal dengan hati. Dan jadikan Duta Inspirasi sebagai kotak amal teman-teman untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Karena agama manapun di dunia mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Nggak cuma agama Islam kok, semua agama. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya sepakat sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. So, jadilah pribadi yang mulia, teman-teman, dan tebarkan kebermanfaatan semaksimal yang kalian bisa. Apa yang bisa teman-teman berikan kepada sesama. Next slide. And remember this ya, bahwa not everyone like you.
Aku mau tanya dulu, kalian lihat gambar apa sih di layar ini? Masya Allah, aku salfok sama chatnya, katanya nggak tahan, nangis aku. Masya Allah. Maaf juga ya, aku jadi nggak tahan air matanya, jadi keluar. Sorry kalau aku cengeng, teman-teman. Nah, aku mau tanya, kalian lihat gambar apa sih di dalam layar ini? Silakan boleh diketik apa yang kalian lihat. Kalau kata Ilham wajah, kalau kata Renol ada 3 orang, kata Jody itu pangeran dengan putrinya, kata Elma ada 3 orang, ada Salsa bapak-bapak pakai kumis, Masda bahkan lihat ada 4 orang, dan lain-lain. Jadi intinya di antara kita ngelihat satu gambar yang sama itu fokus ke satu perspektif atau lebih dari satu. Boleh ketik di bawah. Lebih dari satu. Ya, jawabannya adalah lebih dari satu. Padahal itu satu gambar ya. Tapi kita nangkapnya itu bisa beda-beda. Dan begitulah manusia. Remember this, teman-teman, bahwa not everyone like you. Nggak semua orang itu seperti kamu. Mungkin kamu ngerasa, aku dikasih tahu sekali langsung paham, Kak. Aku disuruh coaching dengan gampang selalu coaching, Kak, misalnya. Aku diingetin 1 kali langsung nggak pernah ngulangin lagi, Kak, dan lain-lain. Tapi belum tentu teman-teman kamu juga kayak gitu. Dan kalau misalnya aku selalu ramah, Kak, sama semuanya. Aku selalu chat dengan nada yang baik, aku selalu chat dengan panjang-panjang, aku selalu nggak enakan dan bikin kata-kata untuk menghargai orang lain. Tapi kok dia enggak sih, Kak? Ingat lagi bahwa not everyone like you. Nggak semua orang kayak kamu, teman-teman. Nggak semua orang seperti kita. Itulah fungsinya Allah, Tuhan menciptakan manusia dengan pribadi yang berbeda-beda. Agar apa? Agar kita saling belajar. Bayangin deh, kalau di dunia ini cuma ada satu kepribadian, satu tipe orang, ya pasti dunia ini bakalan hambar banget kan ya. Dan nggak ada celah dari kita untuk mempelajari ataupun menghargai dan juga mengingatkan antara satu sama lain. Jadi my point is, dalam proses bekerja sama, pasti teman-teman akan menemukan orang yang bertolak belakang dengan kamu. Faktornya apa? Bisa banyak. Terutama kalian se-Indonesia. Ada yang dari Jawa di sini, kalau ngomong tuh suka nggak enakan, mau nyampain 1 poin, mukodimah atau pendahuluannya itu bisa panjang, bisa banyak, karena kalian ngehargain, takut salah ngomong, takut nyakitin, dan lain-lain. Ada juga mungkin di sini orang-orang Sunda, yang kalau ngomong tuh pelan, yang kalau ngomong tuh halus, nggak bisa orang yang ngegas-ngegas gitu. Tapi ada teman-teman kalian yang dari Sumatera, yang kalau ngomong tuh nggak senang, ada basa-basinya, langsung aja to the point. Mau ngomong A ya udah A gitu, nggak usah manis-manis sama aku gitu ya. Terus ada yang dari Papua yang kadang komunikasinya itu berbeda dengan kita gitu, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi my point is, lagi-lagi kita di sini beragam. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, kalian dari 34 provinsi. Jadi pasti ada hal-hal yang kadang kok gini ya gitu di otak kalian, nggak berkenan, baik itu dari pribadinya teman kalian, cara ngomongnya teman kalian, cara chattingnya teman kalian, cara ngelaksanain tugas ataupun kewajibannya teman kalian, dan lain-lain. Nggak apa-apa, jadikan itu bagian dari pembelajaran, teman-teman. Always see the bright sides or the beautiful things in everything. Pasti ada kebaikan dari setiap hal. Kalian tinggal temuin kebaikannya itu apa sih. Sebenarnya aku dikasih partner yang kayak gini, aku dikasih tim yang kayak gini, Tuhan atau Allah mau ngajarin aku apa ya? Sebenarnya aku dititipkan pesan untuk ngapain ya? Nah, cari kebaikan itu gitu. Jadi melihatnya dari segi positif, bukan dari segi negatif. Dan disitulah sebenarnya teman-teman, karena perbedaan tersebut, hati kalian diuji. Dan dengan contoh kasus yang tadi aku bilang, misalkan kalian punya satu teman atau satu partner yang kayaknya kok dia beda banget ya, kayaknya nggak kayak kita banget ya, agak lain gitu ya. Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah kalian bisa mengkritiknya, menggunjingnya dari belakang, atau bahkan menjauhinya karena dianggap berbeda denganmu, atau merangkulnya
lalu melihat sudut pandang yang baru dari dirinya, dan makin bersyukur atas apa yang kalian punya, dan mensyukuri ciptaan Tuhan, serta menguatkan rasa toleransi kamu. Kira-kira teman-teman pribadi yang pertama atau kedua sih? Boleh dong ketik di kolom chat. Would you guys prefer? Kalian mau akan satu atau kedua? Oke, di sini jawaban Lace, Fitri, Rizky, Nur Fadilah, jawaban Windy, dan semuanya Justina adalah kedua. Bismillahirrahmanirrahim, aku pegang omongan teman-teman ya. Kalian meyakinkan diri bahwa kalian adalah tipikal orang yang kedua, yaitu merangkul, menghargai, memahami, dan juga ya udah kalau bisa mencarikan solusi, tapi bukan yang menjatuhkan apalagi ngomongin, karena lagi-lagi semua itu dimulai dari hati. Kalau hati teman-teman aja nggak bersih, hatinya dengki, maunya gosip, maunya ngomongin orang, maunya hal yang buruk-buruk, ya gimana kalian bisa menginspirasi orang secara lebih luas lagi gitu. Jadi semuanya benar-benar dimulai dari hati. Bersyukur kalau kalian di atas teman-teman kalian yang kurang, dan rangkul mereka untuk bisa berkembang sama-sama, bukan malah menjauhinya karena kalian menganggap dia berbeda. Oke, aku lock jawabannya teman-teman semua, jawaban kedua. So, aku nggak mau dengar apapun. Kalau nanti kalian dalam prosesnya mengalami kesulitan, kalian ngomongin atau bahkan ngejulitin satu sama lain ya. Aku paling nggak suka orang yang ngomongin orang, aku paling benci hal tentang gibah. Karena apa? Karena nobody's perfect. Kita semua nggak ada yang sempurna. Setuju nggak? Sebaik-baiknya kamu ngerasa kamu sekarang, pasti ada aja orang yang gak suka sama kamu. 1-2 dalam kehidupan pasti ada. Dan kita pasti akan selalu punya penilaian sendiri di mata orang-orang yang kita ketemui. Tapi fokuslah kepada kelebihan. Oke, next slide. Dan yang tadi aku bilang, so always see the bright sides or beautiful things in everything, karena it shows who you are. Itulah yang menunjukkan siapa kalian, siapa teman-teman, dan orang-orang bisa menilai kalian dari cara kalian menghargai sesama, dari cara kalian respon chat, dari cara kalian posting sesuatu, dan cara kalian jaga amanah serta tanggung jawab. Itu aja dari aku. Semangat semua, 3 bulan mengabdinya, orang-orang menginspirasi, anak-anak muda pilihan terbaik di provinsi kalian masing-masing. Semoga teman-teman bisa luruskan niat, maksimalkan usaha, lakukan action yang terbaik yang kalian bisa, dan yang terpenting, niatkan semua itu adalah untuk kebermanfaatan yang luas. Itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Silahkan, aku kembalikan kepada Farid. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Safira atas materinya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan materi dari Kak Safira. Tentunya materinya sangat penting untuk kita pada malam hari ini dan sangat menginspirasi dan mengedukasi teman-teman semua. Dan juga teman-teman juga sudah penasaran nih, ingin bertanya seputar materi kita pada malam hari ini, yaitu menginspirasi itu dimulai dari hati. Jadi teman-teman Duta Inspirasi Batch 3 yang ingin bertanya, silakan. Kakak persilakan kepada 3 penanya paling tercepat. Silakan raise hand. Saya, Kak. Tunggu ya, nanti kakak pilih ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, udah banyak nih yang raise hand. Oke. Kak Farid, persilakan untuk pertama bertanya itu Duta Inspirasi dari Provinsi Aceh, yaitu Renal. Silakan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada Kak Farid atas kesempatannya. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam Kak Safira, terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi di sini saya ingin bertanya Kak, mungkin pertanyaan ini lebih personal terkait pengalaman yang Renol alami, atau juga mungkin beberapa ada yang sama dengan apa yang Renol rasakan oleh teman-teman yang lain di sini. Jadi misalnya Kak, kalau berbicara tentang prestasi apa yang kita toreh, seperti yang tadi Kakak bilang, bahwasanya kan orang-orang itu tidak penting seberapa banyak tulisan yang ada di CV kita, tetapi kembali ke personality.
Namun terkadang di sosial media itu kita perlu untuk meningkatkan personal branding kita. Jadi kita dituntut juga untuk memasarkan bahwasanya inilah kita, inilah prestasi yang kita raih. Misalnya kita terpilih menjadi delegasi di dalam exchange di suatu negara di luar negeri. Misalnya sebut saja negara Uni Emirat Arab. Nah itu kan sebuah prestasi. Namun kita juga pengen diketahui orang bahwasanya ini adalah prestasi kita, sehingga meningkatkan personal branding kita dan juga meningkatkan mutu diri kita, serta banyak nanti orang-orang yang ingin mendengar inspirasi dari kita dengan adanya undangan menjadi speaker di dalam suatu webinar. Nah, tapi terkadang di dalam pikiran saya pribadi, saya berpikir, ini termasuk ria nggak sih? Ini termasuk sombong nggak sih? Nah, menurut kakak, apakah salah kalau misalkan kita sedikit memasarkan diri kita di sosial media? Nah, kalau misalkan tidak salah, menurut kakak tuh apa sih statement yang tepat dengan situasi ini? Atau kalau misalkan memang salah, jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan personal branding kita di sosial media? Jadi sekian Kak pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika agak bertele-tele. Terima kasih banyak Kak. Oke. Ya, Farid, gimana? Oke. Bagaimana Kak? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu 3 pertanyaan? Ya, boleh langsung jawab ya, Farid. Oke, silakan Kak. Ya, by the way, aku salfok sendiri nih sama kerudung aku lagi-lagi. Karena warnanya kuning, terang banget ya, jadi kayak semua cahaya muka aku tuh kesedot kerudung. Jadi aku hitam banget, oh my God, ya habis main layangan seharian. Oke, terima kasih Reno, pertanyaannya bagus banget. Jadi jawaban singkatnya adalah, create a strong personal branding itu penting banget. Jadi nggak salah, karena itu penting. Dan kalau misalnya lagi-lagi, kalau kamu nggak create personal branding, sebenarnya itu juga bisa menghambat kamu kan untuk menginspirasi ataupun men-share kebaikan lebih. Karena kalau misalnya kamu brandingnya bagus, kamu citranya bagus, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari publik, sehingga ketika kamu mengajak kebaikan, orang-orang lebih mudah kan mengikuti kamu gitu. Jadi intinya penting banget. Terkait bahasan ini teman-teman, aku udah pernah share di coaching pertama ke Duta Inspirasi Batch 1 dan Batch 2, jadi silahkan kalau kalian mau nonton, kalau Reno mau nonton, udah ada di YouTube Indonesian Event ya. Jadi jawaban singkatnya adalah penting banget, enggak, itu enggak ria. Yang menunjukkan ria atau enggak adalah apa? Cara penyampaian kamu. Nah, jadi teman-teman aku tekankan ya, kalian justru harus create a strong personal branding. Ikut kegiatan-kegiatan, dan kalau kegiatan itu positif, kalian bangga dengan kegiatan tersebut, silakan share di sosial media. Itu bukan hal yang, ih apa banget sih gitu. Itu bukan hal yang aneh, itu bukan hal yang sombong, hal yang ria, bukan gitu. Itu adalah wujud kalian berusaha untuk branding diri teman-teman dan juga mengupload apa yang telah kalian lakukan. Nah, orang bisa nangkepnya beda itu karena apa, Reno? Karena gaya kamu ketika menyampaikan informasi tersebut. Nah, jadi konten dan konteks itu penting banget ya. Silahkan dicatat konten itu apa. Konten itu adalah isi. Apa yang mau kamu sampaikan? Apa yang mau kamu share? Tentang apa? Kontennya. Jadi kalau misalnya tadi kamu mau share tentang kegiatan internasional, misalnya di Uni Emirat Arab, kontennya adalah share kegiatan internasional di Uni Emirat Arab. Kamu mau posting itu di feeds. Nah, tapi konteks itu adalah cara kamu menyampaikannya. Nah, jadi cara Reno menyampaikan hal tersebut itu gimana? Kalau kamu bikin captionnya kayak, Alhamdulillah gitu ya, setelah perjuangan panjang, dengan restu orang tua dan support dari teman-teman serta bimbingan dari guru, akhirnya aku bisa ke Uni Emirat Arab, hal yang aku sangat impikan dari zaman dulu. Terima kasih banyak kepada semua orang yang mendukung Reno. Ini adalah salah satu hadiah terbesar dari Allah tahun ini, dan semoga bagi teman-teman semua yang memiliki mimpi bisa segera terwujud. Pesan Reno, jangan takut bermimpi ya teman-teman, misalnya. Karena nggak ada yang nggak mungkin selagi kita mau berusaha dan berdoa. Kira-kira dengan caption Reno kayak gitu, konteks Reno kayak gitu, orang-orang malah jadi sebel dan nganggep iri, atau malah jadi tersentuh dan termotivasi sama Reno? Coba ketik di bawah. Kayak kata Lace, tersentuh, termotivasi, tersentuh, termotivasi. Oke, tapi kalau misalnya caption Reno kayak gini, upload di Uni Emirat Arab, terus captionnya, akhirnya
gue, Reno, bisa buktiin kalau gue bisa. Titik katanya. Orang jadi sebel atau jadi senang? Coba ketik di bawah. Rada pamer kak, katanya Ria, iuh sombong, kesel kak, sebel. Caption balas dendam dan lain-lain. Jadi gitu Serano, intinya teman-teman harus create a strong personal branding, tapi harus perhatikan dua hal ini, konten dan juga konteks. Konten itu isinya dan konteks adalah cara penyampaiannya. Lakukanlah cara penyampaian yang sopan, nggak sombong, nggak ria, dan juga selalu apresiasi semua orang baik yang memudahkan langkah kalian sampai hari ini. Karena bisa jadi kesuksesan Reno pada saat itu di Uni Emirat Arab bukan karena Reno hebat, tetapi karena Allah memudahkan urusan Reno dan banyak orang baik yang membantu Reno untuk mencapai tujuan tersebut. Itu sih, semangat Reno. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Safira yang sudah menjawab pertanyaan dari Renol. Bagaimana Renol, apakah sudah menerima jawabannya? Alhamdulillah sudah Kak, sangat baik Kak. Terima kasih banyak juga Kak Farid. Ya, sama-sama. Terima kasih sebelumnya Renol. Baik, selanjutnya kita menuju pada penanya kedua, yaitu Elma dari Provinsi Gorontalo. Silakan. Iya, baik, terima kasih Kak Farid. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Safira. Aku ngefans banget sama Kak Safira dari awal daftar di Duta Inspirasi ini, dan alhamdulillah diloloskan. Dan itu salah satu takdir ya, kita semua di sini mendapatkan takdir dan diberikan kesempatan. Selamat malam untuk teman-teman semua. Saya dari Provinsi Gorontalo. Ya mungkin jarang banget dilirik karena Provinsi Gorontalo itu terkadang orang tidak tahu Provinsi Gorontalo itu di mana gitu. Jadi emang mau tanya nih Kak, gimana kalau misalnya kita ingin menginspirasi, terus kita berada di lingkungan yang mungkin dengan teman-teman yang istilahnya toksik gitu Kak, yang toksik gitu, terus tidak memberikan inspirasi balik untuk kita, motivasi balik untuk kita. Nah tadi aku sempat mendengar dari Kak Safira bahwa kita tidak perlu menjauhi orang-orang seperti itu, tapi malah kita lebih mendekati mereka, memberikan pemahaman, solusi dan sebagainya. Tapi yang aku pernah dengar nih Kak, bahwa kita harus menghadirkan lingkungan yang aman untuk diri kita sendiri, supaya kita terjauhi dari lingkungan-lingkungan toksik gitu Kak. Mungkin aku boleh minta tips sedikit dari Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Elma. Nah, kalau jawaban dari aku, by the way, terima kasih banyak Elma ya, ternyata udah ngikutin dari awal. Salam kenal Elma, senang banget dengar pertanyaan dari Elma, kritis, bagus, dan juga dari Gorontalo akhirnya. Semoga makin banyak orang-orang kritis dan juga semangat ikut-ikut kegiatan positif kayak gini ya Elma di Gorontalo, sehingga SDM-nya juga berkembang pesat, karena lumayan sedikit nih ya pendaftar dari Gorontalo. Semoga karena adanya Elma nanti makin banyak lagi. Nah, menjawab pertanyaan dari Elma, jadi kalau untuk memilih lingkungan yang toksik dan tidak toksik itu sebenarnya di awal sih Elma. Jadi contohnya gini, Elma ibaratkan Elma belum menjadi duta inspirasi nih. Nah, terus ada kesempatan Elma untuk join di grup geng teman-teman, misalnya geng angkatan isinya 15-18 orang, yang itu tuh agendanya main, ngumpul, ngomongin orang, ketawa-tawa gitu ya, dan lain-lain, kayak nonton, pokoknya yang hura-hura doang gitu, tanpa ada value lebih, dibanding Elma punya kesempatan untuk daftar duta inspirasi. Nah, itu tuh sebenarnya cara Elma untuk memilih gitu. Nah, berarti bisa dibilang option yang A tadi itu adalah option yang kurang baik gitu ya. Dan kalau memang pribadi-pribadinya toksik dan kegiatannya toksik, ya bisa jadi dikatakan itu opsi yang toksik. Dan ketika Elma memilih untuk menjadi bagian dari Duta Inspirasi Indonesian Event, untuk memberikan kebermanfaatan, untuk mendapatkan pengalaman lebih, dan lain sebagainya, nah berarti Elma yang memilih untuk menjadi bagian kepada hal yang lebih baik gitu. Nah, ketika Elma udah masuk ke dalam Duta Inspirasi, itu adalah pilihan Elma. Nah, dan dalam prosesnya
aku bilang semua orang pribadinya itu berbeda-beda. Tapi bukan berarti yang berbeda itu toksik misalnya di dalam Duta Inspirasi Elma. Nah, bedakan emang toksik yang benar-benar bisa mempengaruhi negatif sama emang kekurangan dari pribadi. Nah, selagi Elma ngerasa, misalnya ya aku ambil contoh ada namanya Mawar. Mawar itu memiliki kekurangan. Misalnya dia paling suka telat, kalau ngomong suka nggak nyambung, dikasih amanah suka lupa, suka lalai kewajiban, dan lain-lain. Berarti positive thinkingnya Elma, pengalamannya Mawar misalnya belum banyak. Mawar butuh bimbingan, Mawar butuh rangkulan, Mawar butuh diingetin, Mawar butuh di reminder, dan lain-lain. Nah, dengan pribadi Mawar kayak gitu, ya Elma rangkul, Elma bantu sebisa Elma gitu, untuk bisa sama-sama berdaya, karena Elma ngerasa Mawar itu kurang. Tapi beda halnya, misalnya sama Melati, let's say di Duta Inspirasi Indonesian Event, kalian udah memberikan semua yang terbaik ke Melati. Kalian udah tahu, misalnya Melati pribadinya seperti itu gitu. Tapi Melati memang selalu menjadi provokator, selalu ngompor-ngomporin satu sama lain, gak mau menaati semua peraturan yang diberi, misalnya fasilitator dilawan, misalnya semua orang diajak berantem, dan lain-lain. Nah itu kan baru, aku tanya ke Elma, yang toksik itu Mawar apa Melati berarti? Yang Melati. Nah, yang Melati. Dan aku yakin tipikal orang kayak Melati itu nggak ada di Duta Inspirasi Indonesian Event, Elma. Karena di Duta Inspirasi Indonesian Event adalah orang-orang pilihan, bener nggak? Orang-orang yang emang udah diuji dari berbagai seleksi. Jadi ketika kalian melihat ada kekurangan di teman-teman kalian, itu bukan toksik gitu. Tapi itu ada kekurangan pribadi dia yang bisa diperbaiki dengan rangkulan. Beda halnya kalau misalnya di luar sana, Elma ngerasa ada pribadi-pribadi seperti Melati, nah itu ketika Elma mau rangkul, Elma mau ajak dia menuju kebaikan, dia nggak mau, ya nggak apa-apa, silakan Elma step away, menjauh. Karena itu the real toxic, bukan kekurangan. Itu sih. Dan materi yang aku sampaikan tadi adalah remember not everyone like you, yang menekankan kepada perbedaan. Kita tuh berbeda loh, nggak semua orang secakap Elma, nggak semua orang pinter Elma, nggak semua orang seberhati mulia Elma gitu. Makanya ketika ada 1-2 mereka yang memiliki kekurangan di puzzle-nya, ya kita lengkapi. Beda halnya sama yang benar-benar udah nggak ada toleransi, yang memang memilih dengan jelas untuk berlawanan, ya nggak apa-apa, Elma bisa menjauh, step away dari pribadi yang seperti itu. Itu sih Elma, kalau dari aku. Intinya yang aku sampaikan itu untuk keduta inspirasinya ya. And I do believe kalian gak ada yang seperti itu. Kalaupun ada kekurangan, itu kekurangan pribadi yang bisa diperbaiki dengan rangkulan dan kekeluargaan. Itu sih, semangat ya Elma dari Gorontalo. Oke, baik, terima kasih sebelumnya lagi untuk Kak Syafira atas jawabannya. Bagaimana untuk Elma dari Gorontalo, apakah sudah menerima jawaban dari Kak Syafira? Menerima banget, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, kita menuju pada penanya ketiga ya, yaitu Fauzi dari Sulawesi. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Sebelumnya Kak, saya dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama saya Fauzi dan salam kenal dan selamat malam Kak Syafira. Oke, langsung saja pertanyaan saya Kak. What should we do if we have motivation but the skill we have don't support it? Apa yang harus kita lakukan ketika kita memang memiliki motivasi atau niat yang tulus dalam hati, tapi tampilan dalam untuk melakukan itu tidak ada di dalam diri kita? Apakah kita harus melanjutkan niat kita, ataukah kita harus stop di situ? Sekian Kak, terima kasih. Terima kasih Fauzi. Jawabannya adalah belajar dan mengasah skill tersebut. Karena skill bukan DNA yang harga mati nggak bisa diubah. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa berkembang. Jadi kamu udah punya motivasi, tapi skillnya belum mumpuni, asah terus, belajar terus. Dan begitu pun semua orang. Mereka nggak tiba-tiba langsung jadi expert Fauzi.
Mereka nggak tiba-tiba jadi hebat. Mereka melalui proses panjang, perjalanan, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lama. Tapi percayalah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi istilahnya, asah bakat kamu, dan yakinkan itu akan bermanfaat untuk cita-cita kamu. Itu. Semangat! Semangat, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak Safira. Sama. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Syafira. Mungkin teman-teman semua kita masih punya waktu ya beberapa menit ke depan. Jadi Kak Farid buka sesi kedua. Oke. Untuk penanya selanjutnya yaitu Amel dari NTT. Silakan. Cintaku ya. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Senang banget akhirnya dipilih. Halo Amel. Halo Kak Safira. Baik, terima kasih untuk Kak Farid. Terima kasih untuk kesempatannya teman-teman semua. Jadi di sini aku mau bertanya nih sama Kak Safira. Jadi pernah waktu itu aku ada pengalaman. Jadi waktu itu ada sebuah event di mana aku dituntut sebagai koordinator acaranya. Jadi pada waktu itu kita mengadakan kerjasama sama satu UKM, tapi UKM itu ada kendala. Jadi proses untuk melakukan kerjasamanya itu tertunda terus. Jadi si kakak yang ketuanya ini tuh marah gitu. Padahal alasan dari sebelah pihak ini udah sangat jelas gitu. Tapi dia sangat marah dan akhirnya memutuskan untuk membatalkan secara sepihak gitu. Jadi aku mau nanya nih sama Kak Safira, kira-kira gimana sih pendapat Kak Safira soal kakak ketuanya kami itu gitu? Apakah benar nggak sih yang dia lakukan? Gitu. Terima kasih Kak Safira. Oke, terima kasih Amel. By the way, Amel tadi suaranya kecil banget ya. Aku dengar sampai yang ini. Ada masalah, nah terus dia memutuskan secara sepihak. Benar nggak sih? Boleh diulang dikit, Mel, di part konfliknya? Oh ya benar. Jadi waktu itu ada masalah dari si pihak yang UKM-nya itu, terus alasannya itu memang udah dijelaskan dan memang alasannya itu masuk akal, tapi si ketuanya itu nggak nerima, jadi dia itu memutuskan untuk membatalkannya secara sepihak. Jadi aku menanya nih Kak, kira-kira menurut Kak Safira dia itu benar nggak sih ngelakuin keputusan itu? Terima kasih Kak. Berarti problemnya ketika seorang ketua memutuskan sesuatu secara sepihak. Nah, tapi keputusannya itu lebih banyak didukung atau ditentang? Waktu itu sih banyak yang nggak dukung Kak, soalnya kan nggak enak sama si pihak sebelahnya itu bisa dikatalin secara sepihak. Tapi outputnya baik atau buruk? Baik, soalnya waktu itu komunikasi sama UKM sebelahnya itu jadi nggak baik setelah itu Kak. Berarti outputnya nggak baik ya? Ya nggak baik. Oke, kalau outputnya nggak baik ya berarti yang dilakukan salah. Sebenarnya kunci utama pemimpin juga adalah penjembatan kan. Leader is influence. Orang-orang yang pemimpin adalah orang yang bisa menginspirasi dan juga menggerakkan, mempengaruhi orang-orang sekitarnya untuk bisa satu frekuensi. Dan kunci utama dari kepemimpinan sebenarnya adalah musyawarah, Mel. Kalau kalian sistemnya organisasi, yang musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi semuanya tuh nggak bisa diomongin sepihak, tapi berdasarkan hasil vote bersama. Dan dalam prosesnya itu minimal harus 50+1. Jadi total misalnya ada 40 orang, nah baru bisa dia ambil kesepakatannya ketika minimal banget 21 orang say yes. Gitu. Jadi harus 50%+1 gitu. Makanya ketika dia memutuskan secara sepihak, apalagi outputnya buruk, ya berarti yang dilakukan salah. Gitu. But lagi-lagi ya, nobody's perfect. Nggak semua pemimpin itu baik, nggak semua pemimpin itu 100% yang dilakukan benar, begitupun juga dengan aku, begitupun juga dengan Rian, begitupun juga dengan Dika, begitupun juga dengan nanti kalian yang melanjutkan jadi project director. So, ambil baiknya dari pemimpin kalian dan buang buruknya. Always see the bright sides in everything. Itu dari aku, Amel.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Safira. Nah, bagaimana dengan Amel dari NTT? Apakah sudah menerima jawaban dari Kak Safira? Baik, terima kasih Kak Safira udah benar jawabannya perfect banget. Terima kasih Kak. Sama. Oke. Terima kasih. Nah, kita masih punya 2 penanya nih. Kesempatan untuk Omat dari Papua. Silakan. Halo, Assalamualaikum Kak Safira. Halo Omat, Ya, Waalaikumsalam. makasih Kak udah boleh bertanya. Aku senang banget pemateri dari Kakak. Mau nanya terkait influence ya. Kan saya itu ibaratnya udah punya branding pendongeng gitu ya. Namun saya juga ada ada dorongan gitu dari teman-teman, Mat kamu tuh harus punya tarif gitu ya, dalam artian udah punya PL sendiri gitu ya, proses sendiri. Nah, gimana gitu? Harus kayak gimana bagusnya? Apakah PL harga diutamakan atau kayak gimana gitu untuk menginspirasi gitu? Karena di zaman sekarang juga uang juga butuh. Nah, itu gimana korelasinya? Terima kasih. Tadi PL ya, PL tuh apa Omat? Price list. Price list. Oke, tadi Inspirasi juga. aku matiin kamera biar suaranya lebih kedengeran dan deket kuping. Boleh diulang nggak? Soalnya suaranya kecil banget, Omat. Iya. Terkait tentang inspirasi ya, kayak kan saya menginspirasi di lewat mendongeng. Nah, tetapi melihat perkembangan zaman juga saya juga butuh ya finansial gitu, karena udah mandiri finansial. Tetapi gimana gitu korelasinya menginspirasi tapi juga pendapatan juga masuk gitu. Nah, itu gimana sih Kak untuk memikirkan hal tersebut? Oke, paham. Nah, berarti bisa dibilang Omat itu passion-nya adalah dongeng ya. Kamu Iya. passionate di bidang dongeng. Nah, passion itu bisa dijadikan mata pencaharian atau penghasilan utama, bisa juga jadi sampingan Omat. Kalau kamu ngerasa dengan kamu menggeluti bidang passion mendongeng kamu itu kurang menjanjikan, misalnya di era saat ini, ya itu bisa dijadikan sampingan saja dan kamu fokus kepada bidang ilmu kamu atau skill lain kamu yang itu lebih potensial untuk menjadi pemasukan utama. Tapi kalau kamu mau cari coba jalan lain, sekarang kan udah banyak banget platform terbuka ya Omat ya. Contoh TikTok ya kan, contoh YouTube. Banyak kok di TikTok orang yang konsepnya itu storytelling, dan storytelling kan juga sama-sama kan kayak dongeng. Dan bahkan yang dongeng itu belum banyaknya orang-orang yang cerita. Nah, siapa tahu kamu bisa ngelihat potensi lebih di situ. Kamu bisa melihat peluang. Nah, intinya pinter-pinter cari peluang Omat, apapun itu passion kita. Ini juga dengan teman-teman ya. Apapun soft skill kalian, hard skill kalian, selagi kamu pinter ngelihat peluang, kamu bahkan selalu mendapat tempat. Ya, dan di situ ya, misalnya kamu di TikTok, kamu sharing-sharing tentang dongeng, awalnya pasti sepi, nggak apa-apa. Awalnya pasti nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak apa-apa Omat. Coba dulu aja, dan kuncinya adalah konsisten. Sering-sering kamu salurin bakat kamu, hitung-hitung latih public speaking kamu, nyalurin kesenangan kamu, explore dongeng baru, dan lain-lain. Dan dengan sendirinya kamu akan menemukan audiensmu sendiri. Jangan pernah takut nggak ada pemirsa. Jangan pernah takut nggak ada masa. Karena kalian akan punya audiens kalian masing-masing. Begitu juga dengan apapun yang kalian share. Ada ratusan juta orang kok di bumi ini yang punya minat dan bakat beda-beda. Dan kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi denganmu. Dan siapa tahu dari TikTok itu kamu bisa dapat endorse, kamu bisa dapat panggilan jadi speaker, atau apapun ketika dari dongeng kamu itu bisa memberikan value kepada orang-orang yang menonton. Semangat Omat, dan jadikan dongeng kamu berbobot sehingga kamu juga lebih dilirik oleh masyarakat. Semangat, keren Papua. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, semangat untuk Omat. Dan terima kasih juga kepada Kak Safira yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Omat. Nah, karena mengingat waktu kita tidak lama lagi, Kak Farid memberikan kesempatan satu penanya lagi, yaitu kepada Irwin dari Jambi. Silakan. Baik, terima kasih Kak sudah mempersilahkan saya untuk menanya.
Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan Kak Safira malam ini, begitu keren banget untuk kita banyak motivasi, banyak inspirasi yang dapat kita ambil dari materi yang Kakak Safira ajarkan, yang Kak Safira berikan tadi. Terutama waktu benar kata Kak Safira bahwa kita tuh percuma misalnya kalau percuma kita memiliki pendidikan yang tinggi tetapi akhlak kita kepada orang lain itu tidak ada sama sekali atau nol mungkin. Nah, karena itu nggak ada gunanya, karena dalam Al-Quran juga ada disebutkan bahwa al-adabu fauqal ilmi, maka adab itu lebih penting dan lebih baik daripada ilmu. Gitu. Setuju. Jadi memang sangat keren banget pokoknya. Nah, cuman kan kita di sini ingin menginspirasi orang lain kan, ingin menginspirasi orang lain untuk orang lain itu lebih baik lagi ke depannya. Cuman kita ini kayak memiliki kekurangan tersendiri dalam pribadi kita gitu kan. Nah, sehingga orang tuh lebih kayak tidak peduli, acuh terhadap apa yang kita berikan, apa yang positif view yang kita berikan gitu kan. Sehingga kita merasa kayak ada rasa jenuh gitu, ada rasa jenuh. Jadi bagaimana sih kita supaya menghadapi rasa jenuh itu kan? Karena apa? Kalau kita kalau kita kalah dengan rasa jenuh itu, maka kita akan lebih buruk ke depannya. Tapi kalau kita bisa menghadapi rasa jenuh tersebut, maka kita insya Allah bisa lebih baik ke depannya. Nah itu bagaimana sih cara kakak misalnya menghadapi tantangan dari teman-teman, dari orang lain untuk bisa menginspirasi banyak orang gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Irwin pertanyaannya. By the way, ya aku setuju banget sama ayat itu ya, bahwa adab itu lebih penting dari ilmu. Dan itu sebenarnya poin utama yang aku sampaikan di materi. Jadi kalau kalian mau menginspirasi, terlepas dari semua prestasi teman-teman, itu dimulai dari hati dan juga personality. Nah, dengan pertanyaan Irwin tadi, Kak, gimana kalau kita mau menginspirasi, tapi kita juga masih punya kekurangan, kita istilahnya belum siapa-siapa gitu ya. Dan dalam prosesnya, ada orang-orang yang misalnya komen negatif, atau orang nggak percaya, atau orang hambatan-hambatan lainnya deh yang akhirnya membuat kalian jenuh. Aduh kok kayaknya nggak ada progres, aduh kok kayaknya jalannya susah, aduh kok lambat perkembangannya dan lain-lain. Dan akhirnya kalian menemukan titik-titik jenuh tersebut. Percayalah Irwin, bahwa semua orang hebat itu mengalami proses itu. Semua orang hebat itu nggak dipercaya dulu awalnya. Sekelas misalnya Raditya Dika, pasti semua tahu Raditya Dika ya. Dia salah satu stand up komedian yang udah dibilang senior lah, kayak bapaknya stand up komedi. Diagung-agungkan juga sama semua orang-orang yang baru mau belajar stand up komedi. Tapi Irwin percaya nggak sih kalau Raditya Dika itu dimulai juga dengan orang-orang yang ngelihat sinis ketika dia stand up. Dimulai dengan orang-orang yang natap dia, apaan sih so lucu, apaan sih so nggak dapet punchline-nya, nggak dapet komenannya dan lain-lain. Mungkin dia share 1-2 kali, yang nonton dikit. Dia nge-share 1-2 kali, makin banyak kritik, makin banyak yang ngomongin kekurangan dia dibandingkan kelebihan apa yang dikatakan. Tapi itulah prosesnya Irwin untuk menjadi besar. Itulah proses apa yang orang-orang hebat lalui ketika mereka mau mulai. Dan nggak ada satu orang pun yang ketika dia mau menjajaki tangga karirnya dan bisa menjadi sosok inspirasi hari ini melalui proses tanpa adanya hambatan ataupun ketidakpercayaan dari orang lain. Itu nggak ada, itu nihil. Mungkin cuma Rafathar kali ya di dunia ini. Atau anak-anak seleb dunia yang emang terlahir dengan privilege yang luar biasa. Tapi kalau misalnya mostly kebanyakan orang, ya itu semua yang akan kamu alamin, Irwin. Jadi jenuh, ngerasa susah, ngerasa berat di awal itu nggak apa-apa, karena itu emang prosesnya. Nah, gimana sih Kak cara kita melalui proses tersebut? Percayalah bahwa there's no elevator or lift to reach success. Nggak ada eskalator ataupun lift, teman-teman, untuk menuju kesuksesan. We must use the stairs. Kita harus menggunakan tangga. Dan anggap aja setiap kejenuhan itu, setiap hambatan itu adalah satu anak tangga yang Irwin pijak untuk menuju kesuksesan. Dan yakinkan, semakin Irwin ngerasa prosesnya berat, semakin kamu ngerasa, aduh, kok
ganjel di hati, aduh kok susah, aduh kok ini, ya semakin kuat mental kamu ke depannya, karena kamu telah melewati banyak cobaan dan kamu tetap bertahan di situasi yang gak enak itu. Jadi gas terus aja kalau dari aku. Ingat bahwa nggak ada yang mudah di dunia ini, dan jadikan setiap kesulitan itu, jenuh itu sebagai satu anak tangga kamu menuju kesuksesan. Last but not least, orang-orang hebat bukanlah orang-orang yang mereka nggak pernah salah, nggak pernah gagal, dan nggak pernah jatuh, Irwin. Tapi orang-orang hebat adalah mereka yang paling banyak salah, paling banyak gagal, dan paling banyak jatuh. Sehingga mereka belajar dari kesalahan dan bangkit dari kegagalan. Itu yang membuat mereka bermental baja, dan akhirnya mereka jadi orang yang bijaksana dan juga sukses di masanya sekarang. So, semangat Irwin. Semua orang dimulai dengan kekurangan, aku pun gitu, dan kita pun semua seperti itu. Mereka pun yang kamu anggap idola juga memiliki kekurangan bahkan sampai sekarang. Tapi fokuslah kepada kelebihanmu, asah kelebihanmu, lalui fase-fase jenuh itu dengan improvement, lalui fase-fase jenuh itu dengan kamu selalu challenge diri kamu lebih di setiap harinya, sehingga kamu bisa jadi the best version of yourself. Itu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan banyak banget yang masih raise hand. Semoga teman-teman tangannya nggak pegel ya dari tadi. Angkat tangan terus, bahkan Mel ada Lace juga ya, tadi pas nggak dipilih, Lace kasih broken heart ke aku ya. Tangannya dipotek gitu, ya ampun, lucu banget sih kalian. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak ya teman-teman. Feel free untuk DM aku atau nanya-nanya apapun selagi aku lihat, aku enggang pasti insya Allah aku baca. Dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada jawaban-jawaban aku yang kurang berkenan. Baiknya datang dari Allah dan kurangnya datang dari aku pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku akhiri dan tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan aku kembalikan kepada Farid. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Safira atas jawaban dari pertanyaan Irwin. Jadi itulah tadi pertanyaan terakhir dari Saudara Irwin dari Jambi. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang masih raise hand sampai sekarang ini, yang belum punya kesempatan untuk dipersilakan bertanya. Tapi jangan takut teman-teman semua, karena kalian bisa DM Kak Safira di Instagramnya. Jadi jika teman-teman punya pertanyaan, silakan di DM. Nama Instagramnya Safira Alfarizi ya Kak Safira? Betul. Oke, jadi teman-teman bisa DM Kak Safira. Jadi saya selaku moderator juga apresiasi nih kepada teman-teman semua yang masih semangat mengikuti coaching sampai jam sekarang ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Safira yang masih stay sampai saat ini. Jadi di sini Kak Farid sebelumnya akan membacakan kesimpulan materi coaching kita pada malam hari ini, yaitu menginspirasi itu dimulai dari hati. Nah, inspirasi sendiri adalah sebuah hal yang muncul dari pikiran manusia atau berupa rangsangan dari luar manusia. Adanya inspirasi memberi manfaat bagi manusia sehingga membuka pikiran dalam bentuk ide atau gagasan yang baru. Nah, tadi justru dikatakan oleh Kak Safira mengenai inspirasi apakah berbeda dan motivasi. Nah, motivasi sendiri merupakan proses yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan, sedangkan inspirasi adalah ide-ide kreatif yang muncul dari dalam diri setelah ada usaha. Baik, itulah kesimpulan materi coaching pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya sebagai duta inspirasi yang selalu menginspirasi dengan 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Jadi sebelumnya Kak Safira, kami dari Kakak Fasilitator Duta Inspirasi Batch 3 ingin memberikan sertifikat kepada Kak Safira selaku narasumber kita pada coaching malam hari ini. Silakan tim PDD. Oke, tim PDD.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada tim PDD dan terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Kak Safira Alfarisi selaku narasumber kita pada coaching malam hari ini dan merupakan coaching pertama dari Duta Inspirasi Batch 3. Semoga Kak Safira sehat selalu dan menjadi inspirasi bagi seluruh pemuda-pemudi bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih Kak Safira. Oke, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman Fasil dan Duta Inspirasi Batch 3 yang masih stay sampai saat ini. Saya selaku moderator sangat berterima kasih karena tetap semangat dan tetap mengikuti coaching dari awal hingga akhir. Dan tentunya teman-teman akan jadi bagi teman-teman yang ada di daerahnya. Karena kalian adalah orang yang sudah dipercaya memegang amanah. Dan kalian adalah orang yang nantinya akan memberikan kontribusi yang baik, tidak hanya di Indonesian Event, tapi untuk Indonesia Emas tahun 2045. Amin. 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Baik, saya selaku moderator pada coaching malam hari ini, menutup coaching kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.